Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang. Saya hendak mengurai suatu sistem yang sudah menjadi sistemik, dan beberapa di antaranya itu sebaiknya dilakukan suatu pembenaran. Nah, tiap pagi selama hampir 1 tahun ini saya mengadakan pengamatan yang mendalam pada anak-anak SD Samigaluh 1. Nah, melihat satu anak didik yang masih tergolong kecil, anak ini berada dalam kategori analisis ilmiah. Sifat keingintahuan mereka itu bertemu serangkaian proses penelitian yang mampu menghasilkan novelet. Kendati usianya yang belum genap 10 tahun, anak ini membuktikan betapa ekosistem belajar di SD ini dapat memuaskan kreativitas diri. Nah, SD ini ibarat pohon, berbuah jadi buku, sebab ada ekosistem yang mendukung. Ibaratnya tanaman, dia ini disinari matahari yang memberikan sinar mentari pagi yang sangat berguna bagi taman dan tanaman. Bakat ini merekah di usia muda dengan belajar menyuburkan bakatnya yang telah diberikan langsung oleh Tuhan. Ekosistem pendidikan di Samigaluh ini juga memungkinkan pertumbuhan bakat anak. Nah, metode belajar seharusnya berangkat dari aktivitas penelitian. Pemilihan metode ini berkebalikan dengan sekolah yang kebanyakan acap memulainya dari mata pelajaran. Jadi anak itu jangan diulang, anak itu punya sel sendiri. Metodenya bukan mulang. Wajar saja pendidikan kita salah karena senang mulang. Anak itu dipandang bukan sebagai objek, melainkan subjek yang senantiasa punya minat dan karakteristik khusus. Bakat dan minat anak itu kemudian oleh fasilitator dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, dukungan lingkungan yang berupa bukit, gunung, sungai, hutan itu lebih amaliyah, kultural, dan alami. Hal itu mengajak kita untuk sinau kepada alam, untuk belajar kepada alam, yang berarti mengembalikan relasi esensial manusia. Bukankah alam itu sebagai saudara tua kita? Kalau menentang alam, berarti manusia akan merusaknya, hubungan antara alam dan manusia. Maka, hendaknya bersifat memberi dan menerima dalam menciptakan isi pendidikan sebagai metodenya. Bias antara sains dan agama, pengetahuan dan pemahaman sampai sekarang masih juga mengalami bias secara pemaknaan. Sehingga dua kata tersebut cenderung digunakan dengan asal tanpa menelisik makna yang sebenarnya. Sebagian dari kita beranggapan bahwa pengetahuan dan pemahaman itu adalah sama, padahal secara makna hal tersebut berbeda. Sedikit contoh, saya ambil perkalian 5 kali 3 sama dengan 15. Pada level pengetahuan, 5 kali 3 sama dengan 15. Udah cukup itu. Tapi pada level pemahaman, 5 kali 3 dipahami dengan konsep perkalian di mana 5 kali 3 adalah 5-nya 3 kali, yaitu 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Sama memang hasilnya 15. Tapi pengetahuan ya hanya sekedar tahu bahwa 3 kali 5 adalah 15. Namun kalau pemahaman, kita tahu bahwa 3 kali 5 sama dengan 15, lalu kemudian kita paham bahwa 15 itu adalah 5-nya 3 kali. Nah, pemahaman ini lebih bersifat aktif, sedangkan pengetahuan itu bersifat statis. Sehingga jika kita sudah paham, andai angkanya diubah, itu kita tidak akan mendapatkan kendala dalam mengerjakannya. Nah, bias ini juga bisa kita temukan pada sebuah definisi istilah, misalnya angin darat. Nah, anak didik ini dianggap sudah paham apa itu angin darat, padahal mereka hanya tahu karena masih ada serpihan-serpihan pengetahuan lainnya yang harus disatukan guna membangun sebuah konsep untuk kemudian terciptalah pemahaman tentang angin darat ini. Nah, dalam pembahasan angin darat, kita memerlukan pengetahuan tentang bagaimana sih angin itu terjadi, hubungan angin dengan suhunya, dan hubungan suhu dengan waktu siang dan malamnya. Nah, bias tentang pengetahuan dan pemahaman ini sangat dapat dilihat pada dunia pendidikan,
di mana anak didik diberikan informasi pengetahuan untuk dihafalkan, lalu kemudian hafalan tentang pengetahuan itu diuji pada konteks ujian pendidikan, biasanya UTS dan UAS ya. Perlunya memahami pengetahuan itu sangat dipinggirkan. Latihan membangun konsep dari serpihan petunjuk pengetahuan juga sudah tidak diajarkan. Sehingga produk dari pendidikan berhenti pada level mengetahui saja. Kemudian dengan gampangnya dilabeli sudah memahami kok, sudah paham. Akhirnya pemahaman terdegradasi maknanya dalam segala hal. Konsep yang diperlukan sebagai alat untuk mencapai pemahaman lambat laun hilang dari peredaran. Padahal pengetahuan itu membutuhkan jembatan berupa konsep untuk mendatangkan pemahaman. Setelah mencapai pemahaman dengan jalan mengolah pengetahuan menggunakan batuan konsep, level selanjutnya itu adalah ilmu. Begitu kita mulai membahas ilmu, kerancuan maknanya mulai terjadi. Hal ini dimulai saat kita menerjemahkan sains dengan kata Indonesianya itu ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan yang saya baca di Wikipedia. Menurut saya itu sebuah kekeliruan dan menjadi sebab awal penyempitan atau degradasi makna ilmu. Kata sains di daerah asalnya hanya digunakan untuk mewakili bahasan yang eksak seperti matematika, fisika, kimia yang menitik beratkan penggunaan otak kiri. Nah, itu sebabnya saya berpikiran bahwa ilmu pengetahuan adalah kumpulan data dari beberapa pengetahuan. Sains hanya sebagian dari ilmu. Sains tidak membahas seni, art, juga tidak membahas keterampilan fisik non-fisik atau skill. Padahal art dan skill juga bagian dari ilmu. Mungkin sedikit tepatnya jika sains itu diterjemahkan dengan istilah ilmu pengetahuan, dengan maksud untuk menunjukkan bahwa sains adalah bagian dari ilmu yang membahas kumpulan dari hal yang sudah perlu diketahui. Nah, istilah pendekatan pasti ada jaraknya, berapapun nominalnya. Dari pemikiran tersebut, sedikit menjelaskan kenapa kebenaran itu selalu terupdate. Misalnya benarnya hari ini belum tentu benarnya besok atau lusa, karena kebenaran tersebut mengikuti hasil jarak dari pendekatan kita dengan kebenaran sejati atau ilmu. Nah, pola pikir ini saya menggunakan banyak kata mungkin atau kemungkinan, karena saya sama sekali tidak punya data dan tidak berani juga mengklaim sedekat apa sih saya dengan ilmu kebenaran sejatinya. Karena mungkin saja 20 km itu dekat jika dibandingkan dengan 200 km, tapi jauh jika dibandingkan dengan 2 meter atau 2 cm. Dan itulah oral komprehensif saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.